Nah, kemudian ada pertanyaan, misalkan, mengapa tradisi gitu? Kenapa tradisi sekarang didiskusikan? Dulu nggak ada tuh. Dulu kan zaman Nabi itu nggak ada orang nanya tradisi. Nah, ini yang saya kotakin merah, itu simpelnya itu gini. Ada sebuah kisah gitu ya, kisah yang simbolis sekali gitu, yang disebutkan para sufi. Saya nggak tahu ini sufinya siapa. Cuma ada anak ikan yang nanya kepada ibunya, "Bu, air itu apa sih?" gitu. Aku akan ngasih jawaban ke kamu, jawaban si ibunya. Tapi kalau kamu udah bisa jelasin ke aku apa yang bukan air, gitu. Nah, ini kan sebenarnya pertanyaan yang mirip sama yang kita bicarakan sekarang ya. Kenapa sih kita sekarang mempermasalahkan seolah-olah ya, atau menanyakan apa sih itu tradisi? Karena zaman dahulu, zaman-zaman awal, itu keterhubungan dengan langit itu masih intens. Tapi karena adanya modernisme, kita akan bahas ya modernisme nanti. Modernisme adalah lawan dari tradisi. Karena adanya modernisme, dan modernisme adalah perlawanan kepada Tuhan, maka kemudian pertanyaan atau definisi tentang tradisi itu penting gitu. Untuk memastikan bahwa kita tidak terpengaruh oleh sesuatu yang menjauhkan kita dari center, dari Tuhan gitu. Karena kalau tradisi itu kan menganggap Tuhan sebagai pusat, sedangkan kalau modernisme itu menganggap manusia sebagai pusat dan terputus dari ketuhanan. Jadi kata-kata modern sendiri yang dipahami dalam bahasa Indonesia kebanyakan itu kan teknologi, iPad, iPhone dan lain-lain gitu ya. Tapi itu kan sebenarnya kalau ibarat penyakit itu kan symptoms, itu how do you call it, gejala gitu ya. Kalau mau ngerti modernisme itu sebenarnya apa, jadi kita harus bukan lihat gejalanya, tapi akar masalahnya apa. Akar masalahnya itu ada di, kalau nggak salah, abad ke-13 atau 14 gitu ya, ketika orang-orang di barat gitu protes kepada otoritas gereja gitu. Mereka bilang misalkan, apa ini kata Injil, bumi adalah pusat gitu kan. Terus kenyataannya dalam realitasnya matahari kok sebagai pusat gitu kan. Nah, orang gereja nggak bisa jawab tuh masalahnya. Padahal sebenarnya ketika Bible, Injil bilang bahwa bumi adalah pusat secara spiritual gitu, bukan secara fisik. Dan spiritual sama fisik kan lebih tinggi spiritual. Gini deh, keberadaan kita sama Tuhan, lebih tinggi mana keberadaannya? Jelas keberadaan Tuhan kan. Dimensi keberadaan yang gaib, yang tidak terlihat, itu jelas lebih tinggi, lebih intens daripada yang terlihat gitu. Itu bisa dibuktikan secara logis filosofis loh. Misalkan orang yang sesuatu yang bersifat terlihat, fisik dan nyata, itu kan dia sifatnya hancur, dia bisa musnah. Orang misalkan manusia, dia akan hancur dalam jangka waktu 80 tahun, kemudian meninggal, terus mati, dikubur, kemudian jadi tanah gitu ya. Tapi sesuatu yang sifatnya non-fisikal, tidak terlihat seperti jin, malaikat gitu ya, mereka kan hidupnya lama, bahkan abadi gitu ya, bahkan Tuhan sendiri gitu. Jadi semakin dekat sama sumber itu semakin intens keberadaannya. Nah, kita kan nggak pernah memahami realitas seperti itu ya. Kita ngerasa seolah-olah realitas kita, realitas duniawi ini realitas yang lebih tinggi, padahal agama nggak pernah melihat seperti itu gitu ya. Jadi kenapa pertanyaan tentang tradisi itu penting sekarang, karena sekarang itu memang baru muncul krisisnya. Sekarang sebenarnya abad-abad modern ya, abad-abad 19 ke atas gitu. Abad-abad ke-19 ke atas sih ya sebenarnya sejak adanya Renaissance dan lain-lain gitu ya. Semakin ke sini semakin parah, dan masalahnya kesadaran yang menghilangkan ketuhanan dalam kehidupan itu efeknya kan kemana-mana, termasuk ke misalkan pemahaman tentang evolusi, termasuk ke kolonialisme dan lain-lain gitu ya. Itu kan sebenarnya efek dari modernisme, kayak seolah-olah ya bilang, udah deh Tuhan, lo salah, nggak usah ikut urusan kita lagi gitu. Seolah-olah ya bilang kayak gitu. Kita urus urusan kita sendiri, karena itu sejak itu gereja nggak dipercaya sama masyarakat. Padahal kan ya unfortunately ya waktu itu gereja nggak bisa ngasih jawaban gitu. Sebenarnya dunia itu kenapa dianggap pusat? Itu secara spiritual karena ada manusia di situ. Dan ketika ada manusia di situ,
Kenapa manusia di situ itu menentukan? Karena manusia itu khalifatullah gitu, khalifah Allah. Kalau dalam bahasa Kristen kan imago Dei gitu ya. Imago Dei atau in the image man is created in the image of God gitu, in the image of the merciful. Kalau dalam bahasa hadisnya itu ada hadis yang kalau orang-orang yang biasa sama teksnya Ibnu Arabi itu sering dikutip, tapi kalau di Indonesia itu jarang sekali dikutip. Saya nggak pernah dengar ya, bahwa khuliqal insan fi suratir rahman itu hampir nggak pernah ada yang angkat tuh hadis kayak gitu, hadis kalau nggak salah ya. Tapi yang sering kita dengar kan kalau di Indonesia takhallaqu bi akhlaqillah gitu. Tapi kalau di teksnya Yusuf Al-Makassari, Ibnu Arabi itu sering banget dikutip manusia itu diciptakan fi suratir rahman, dalam citra Tuhan yang maha pengasih penyayang gitu ya. Terus ini ada yang coret-coret, ini aman ya? Mas Indra? Aman. Oke, ini coretan dari mana ya, Mas? Sorry. Ya, ini kelihatannya ada yang masuk ini, masuk link. Bentar. Oke. Ya udah, saya lanjut ya. Ini coba saya stop dulu, kemudian saya akan present lagi. Bentar. Ini pertanyaannya dikumpulin nanti atau bisa? Baik, untuk pertanyaan mungkin nanti setelah selesai penjelasannya. Alright. Kalaupun ada yang mau bertanya secara tulisan bisa ditulis di kolom komentar, kolom chat. Oke, saya lanjut ya. Silakan. Diskusinya ini udah coretannya udah hilang. Alright, kemudian kita akan ngebahas tentang apa aja lingkup tradisi gitu. Tradisi kan udah kita bahas ya, bahwa tradisi adalah transmisi dari Tuhan. Kalau dalam Islam, konteks Islam itu paling enak ngomongin, oke, Allah itu menurunkan ke Jibril ke Nabi Muhammad ke para sahabat, terutama sahabat yang dekat sama dia gitu ya. Kan nggak semua sahabat dekat sama Nabi gitu. Terus habis para sahabat disampaikan ke tabi'in dan seterusnya gitu ya. Dan muncullah silsilah. Nah, dalam kerangka inilah kemudian tradisi itu saking luasnya dia itu bersentuhan dengan banyak hal dalam lingkup agama gitu ya, dalam lingkup hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tradition is inextricably related to revelation, religion, to the sacred, to the notion of orthodoxy, authority, continuity, and regularity of transmission. Saya menyederhanakan gini aja ya. Jadi apa aja sih sebenarnya lingkup dari tradisi? Wahyu jelas gitu ya, karena tradisi adalah transmisi dari langit ke bumi gitu, dari dimensi metahistoris ke dimensi historis gitu kan. Munculnya juga karena dalam dimensi historis, dalam lingkup waktu dan tempat, maka harus pakai kata-kata, harus pakai huruf gitu. Karena itu muncullah wahyu gitu ya. Wahyu kalau dalam tradisi Islam munculnya dalam bentuk apa? Al-Qur'an. Wahyu kalau dalam tradisi Kristen munculnya seperti apa? Munculnya adalah tubuh Yesus sendiri gitu kan. Tapi saya nggak pengen ngobrolin itu ya. Kita fokus saja ke Islam ya. Nanti kontroversial dan seterusnya. Karena itu yang sakral dalam tradisi Islam itu kalimat Allah dalam tradisi Islam adalah Al-Quran. Kalau dalam tradisi Kristen kan al-lahm, talahum gitu ya, dagingnya, atau incarnation. Incarnation itu bahasa Indonesianya mungkin kata Tuhan yang mendaging, menjadi daging gitu ya. Nah itu misalkan satu hal gitu ya. Terus kemudian ada lingkup tradisi adalah kesakralan. Kesakralan artinya apa? Kehadiran Tuhan. Sacredness, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin yang paling sepadan itu kiai. Kiai itu kan sesuatu yang sakral ya, tapi mohon koreksi jika saya salah gitu. Jadi kiai itu sebenarnya, kenapa dalam tradisi kita yang penting, kenapa kiai itu penting? Karena dalam dirinya itu ada kehadiran Tuhan gitu. Terus ada ajaran dohir gitu ya, ajaran dohir seperti syariah, ilmu kalam, ada ajaran batin seperti tasawuf gitu ya, ilmu-ilmu yang lain. Kemudian lingkup tradisi juga nyampe ke seni tadi udah saya sebut ya, ada
seni visual, audio, dan ini jarang sekali dibahas di dan dikembangkan. Saya itu bisa hitung jari orang yang kaligrafer itu apa sih? Khotot ya. Orang yang ahli Islam, orang yang ahli kaligrafi Islam yang bersanad itu saya kenal cuma 2 di Indonesia. Dan mungkin ada lagi ya yang lain, cuma saya baru kenal 2 orang, yang satu hidup di Turki, yang satu kalau nggak salah hidup di Jombang atau Jawa Tengah gitu. Dia berguru sama seorang syekh di Syria. Ya mungkin ada sih yang lain tapi nggak tahu. Tapi banyakan di sini tuh kayak nggak terlalu mempedulikan gitu. Dikira bikin kaligrafi itu sekedar asal-asal niru dari internet, bahan beli dari Indomaret gitu ya. Padahal kalau di Turki itu mereka harus ngasah bambunya, kemudian papernya harus dilinting sendiri karena mereka benar-benar ngehargain akan ada manifestasi keindahan Tuhan di situ yang ketika dilihat orang yang melihat itu akan ingat Tuhan. Jadi harus dilakukan secara proporsional dan baik gitu ya. Kemudian tradisi ada hubungannya sama transmisi gitu ya. Tadi udah saya sebut. Tradisi juga ada hubungannya sama otoritas gitu ya. Walayah bahasa Arabnya ya. Jadi kalau dalam demokrasi sama tradisi itu melihat realitas sosial itu beda sekali. Kalau buat demokrasi misalkan, semua orang setara. Dalam tradisi Islam pun itu nggak ada kesetaraan sebenarnya. Ini sebenarnya gampang dipelintir sama orang, tapi memang realitasnya seperti itu. Sebenarnya bukti paling enak ngomongin itu gini, kita emang setara sama Nabi Muhammad? Kan enggak. Nabi Muhammad jelas lebih tinggi lah. Gitu. Kenapa Nabi Muhammad lebih tinggi dan kita enggak? Gitu. Jawabannya simpel, karena dia dekat dengan sumber. Gitu. Semakin dekat dengan sumber, semakin dia punya otoritas. Semakin jauh dari sumber, dia nggak punya otoritas. Gitu ya. Karena itu kata-kata walayah dalam bahasa Arab atau bahasa Islam gitu ya, itu punya 2 makna. Pertama dia otoritas, dan kedua itu kedekatan atau pertemanan dengan Tuhan. Yang dekat sama Tuhan dia punya otoritas. Sebenarnya kan kayak gitu ya. Dan tradisi juga terkait ada hubungannya dengan kebijaksanaan abadi, ada juga hubungannya dengan ortodoksi. Ortodoksi artinya apa? Doktrin yang terhubung. Jadi dari 2 kata kan dalam bahasa Latin. Ada orto, ada doxa. Doxa itu artinya doktrin, orto itu artinya original gitu. Hanya ketika sebuah ajaran itu terhubung dengan asalnya, terhubung dengan originnya, maka dia adalah ajaran yang asli gitu. Nah, original dalam kalau bahasa Indonesia mungkin original diartikan belum ada yang bikin tuh. Kalau ada yang bikin, kalau baru dibikin sama orang berarti itu original. Padahal dalam bahasa Inggris pun original artinya apa? Related to the origin gitu, bukan sesuatu yang dibuat-buat dan sebelumnya belum ada gitu, nggak kayak gitu. Ini kan berarti sekarang semakin banyak menyadari bahwa betapa banyak makna yang sudah terdistorsi ya. Ortodoksi kan artinya sebenarnya doxa atau doctrines related to the origin. Origin bahasa Arabnya ya asal gitu ya. Jadi saya nggak tahu kalau bahasa Arabnya mungkin ajaran itu apa sih, at-tadribat al-ma'lumat gitu ya, allati yata'allaq bil asl gitu. Dan asal itu tidak ada lagi selain Tuhan gitu kan. Nah, apapun itu yang tradisi itu punya hubungan gitu ya. Tradisi punya hubungan sama wahyu, agama. Intinya adalah tradisi itu meletakkan Tuhan sebagai pusat. Bukan manusia sebagai pusat, bukan alam semesta sebagai pusat gitu. Jadi itu ya, tradisi itu kenapa dia terkait dengan banyak hal yang fundamental dalam agama kita, karena dia sebenarnya meletakkan Tuhan sebagai pusat, dan Tuhan sebagai pusat berarti teosentris, bukan antroposentris gitu ya, bukan terpusat pada manusia, tapi pusatnya pada Tuhan. Saya rasa ini nggak perlu dibahas. Kemudian, nah ini pengen saya bahas sedikit ya. To discuss the relation of tradition to tradition, of tradition to religion requires of necessity delving into the problem of the plurality of religions. Nah ini nih sesuatu yang mungkin penting kita bahas. Jadi Tuhan itu esa, tapi kenapa ada banyak agama kan gitu?
orang-orang selama ini tuh banyak ingin berusaha menyelesaikan problem kenapa banyak agama gitu. Tapi satu hal yang sebenarnya perlu kita catat di sini. Tapi saya baca dulu ya. The multiplicity of religion or of religious forms implies the multiplicity of traditions, while one also speak of primordial tradition or tradition as such, in the same way that there is one Sophia perennis, but many religions in which it is to be found in different forms. One is thus confronted of necessity with the basic question of tradition and traditions, a question about which much has been written and which has been the cause of so much misunderstanding. From a certain point of view, there is but one tradition, the primordial tradition. Tradisi yang ada sebenarnya adalah tradisi kuno. Transmisi yang ada adalah transmisi dari yang satu, yang kuno gitu ya. Kuno dalam arti melampaui waktu, yaitu Tuhan sendiri. Which always is gitu. Jadi yang selalu ada. Bahasa ini kan agak-agak aneh ya, which always is kalau buat orang yang mungkin belum familiar dengan bahasa Inggris. It is the single truth which is at once the heart and the origin of all truth. All traditions are earthly manifestations of celestial archetype related to ultimately to the immutable archetype of primordial tradition, in the same way that all revelations are related to the logos or words. Jadi gampangnya itu ada yang disebut the tradition, ada yang disebut traditions, ada yang disebut sang tradisi, ada yang disebut tradisi-tradisi gitu ya. Apa sih yang disebut sang tradisi? Ini kalau teman-teman familiar sama Al-Quran, kita itu tidak bisa memperlakukan ayat-ayat Al-Quran oleh karena misalkan kata Islam di situ disebut sama, maka keduanya adalah sama. Itu belum tentu gitu. Kalau bahasa pesantrennya, oh ada siakul kalamnya, ada konteksnya. Sebuah kata itu diucapkan dalam sebuah ayat. Ini yang sebenarnya menjadi kaprah gitu ya, ketika hal-hal tertentu itu disampaikan ke orang-orang yang belajar agama, tapi dia nggak mengerti bahasa Arab. Gitu. Misal, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tapi orang lupa bahwa di situ kata-katanya adalah indallah. Gitu. Dan dia nggak bisa ngebedain dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati gitu. Hari ini wahai Muhammad aku sempurnakan untukmu agamamu. Yang satu sifatnya adalah untukmu agamamu, yaitu agama yang telah diturunkan, yang sudah ditransmisikan ke bawah gitu ya. Yang satu levelnya adalah indallah gitu. Nah, dikira itu dua hal yang sama, padahal itu yang berbeda, dua hal yang berbeda walaupun terhubung ya. Nah, hal-hal semacam ini tuh sebenarnya yang sangat subtle, sangat lembut gitu ya dalam Al-Quran, dan orang akan bisa memahami, bisa mengapresiasi kedetilan Allah dalam mewahyukan itu ketika dia mengerti bahasa Arab. Masalahnya itu kadang-kadang orang itu menggunakan kata misalkan inna dina indallahil Islam itu sebagai argumen untuk menjadi Islam agama kita itu yaitu inna dina indallahil Islam, padahal nggak salah juga sih sebenarnya, cuman nggak bisa dieksklusifkan dalam untuk Islam yang historis ya. Jadi Islam yang di sisi Allah itu somehow itu lebih luas daripada Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itulah Islam yang kan Islam artinya sebenarnya pasrah kepada Tuhan gitu ya. Dan Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu artinya adalah transmisi ketuhanan yang disalurkan kepada Nabi Muhammad, yang rukunnya, rukun Islamnya adalah 5, rukun imannya adalah sekian, gitu kan, ada 6 dan seterusnya, gitu. Tapi kalau yang indallah itu kan melampaui itu, gitu. Karena itu orang-orang yang bisa ngeh seperti ini biasanya para sufi, gitu. Karena itu dari Al-Hallaj, Ibnu Arabi, ketika mereka ngerti realitas yang tinggi itu, misalkan Ibnu Arabi bilang, adinul bidinil hubbi anna tawajjahat raqaibuhu faddinu dini wa imani, gitu ya. Itu kan udah levelnya bukan level yang zahir gitu ya, tapi yang melampaui zahir melalui yang zahir gitu. Tapi itu akan diskusi panjang lagi ya kalau bahas puisinya Ibnu Arabi gitu. Nah, intinya adalah ada sesuatu yang bersifat sangat universal, ada yang sifatnya partikular gitu. Yang universal itu paling mudah ngomongnya adalah keesaan Tuhan gitu.
Yang universal adalah keesaan Tuhan, bahwa kemudian keesaan Tuhan ini memanifestasi dalam berbagai bentuk, itu ya adalah a tradition, tradisi yang partikular. Keesaan Tuhan muncul dalam tradisi Islam itu benar-benar ditekankan, karena itu tauhid itu ada di depan gitu kan. Misalkan kalau Syed Hussein Nasr bilang kenapa dalam tradisi Islam itu ditekankan tauhidnya, karena dia datang di akhir dan dia berusaha mengeksplisitkan apa yang selama ini sama agama-agama sebelumnya diimplisitkan. Misalkan dalam tradisi Kristen, keesaan Tuhan kan implisit. Dia ada di balik Trinitas gitu. Nah, orang-orang Muslim yang nggak tahu kan, mereka nggak pernah belajar aja gitu. Kadang-kadang kita double standard ya. Kita suka mencemooh agama lain, agama Tuhannya 3, padahal sebenarnya satu menampil sebagai 3. Tapi kita nggak pernah belajar, padahal kita sendiri paham bahwa kita harus tabayun gitu. Itu satu, misalnya Kristen. Kemudian agama Hindu misalkan, agama Hindu, ini ada Trimurti gitu ya, ada Siwa, Wisnu, Brahma gitu. Padahal itu kan sebenarnya 3 manifestasi dari satu gitu. Dan orang Muslim rata-rata kalau nggak mempelajari benar-benar nggak bisa melihat tuh keesaannya, sisi keesaannya. Tapi kan sebenarnya semua agama itu mulai dari Hindu, Buddha itu agak-agak kompleks ya, tapi saya nggak pengen bahas tuh, nggak butuh waktu yang lama untuk ngobrol itu. Hindu, Islam, Christianity, Yahudi itu kan ngajarin keesaan Tuhan, karena itu dalam bahasa Al-Quran, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ayo kita ke atas. Ta'alau kan artinya ke atas ya. Bukan ayo, bukan sekedar ayo, itu nggak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Ta'alau, ayo ke atas gitu. Ila kalimatin sawa, kepada logos yang sama atau kepada kata yang sama di antara kita. Alla na'budu illallah. Kita wahai ahli kitab, kita tidak menyembah kecuali Sang Tuhan gitu. Jadi agama Kristiani, agama Yahudi dan Islam itu ngajarin keesaan Tuhan sebenarnya. Cuma penekanannya seperti apa itu tergantung kalau ibaratnya, kalau guru saya menggambarkan tuh ibarat satu cahaya, kemudian di sini ada lampion yang punya beberapa warna, maka cahaya yang sama ini dia akan memanifestasi sebagai warna hijau dari sisi sini, dia memanifestasi sebagai warna biru dari sisi sini, tapi Tuhannya sama, tetap esa gitu ya. Nah, dalam dunia tradisi yang ditekankan adalah keesaan Tuhannya, bukan plurality-nya gitu. Karena kita kan meletakkan Tuhan sebagai center ya. Karena itu ketika kata pluralisme dipaksakan untuk tradisi Islam, itu akan dapat pertentangan dari banyak orang. Kenapa? Karena pluralism itu menjadikan plurality, menjadikan keragaman itu sebagai pusat, padahal kan secara keberadaan Tuhan pusatnya dan Tuhan itu esa, yang beragam agamanya iya gitu. Jadi plurality bukan pluralism gitu ya. Nah, karena itu dalam nggak ada kita temukan dalam teks-teks tradisional itu orang ngomong ta'addudiyah ad-diniyah gitu ya. Seperti yang suka disebut sama Pak Mursid Ghazali gitu. Atau mungkin Buya Hussein gitu ya. Saya nggak tahu dia pakai bahasa Arab atau ta'addudiyah atau enggak. Cuma kata pluralisme itu bertentangan sebenarnya sama prinsip Islam yang benar-benar mengesahkan Tuhan. Jadi Tuhan itu sebagai pusat dan dia adalah esa gitu ya. Dan karena itu, dan orang-orang Indonesia problemnya adalah kita nggak bisa, kadang-kadang kita nggak terbiasa menganalisa kapan sih kita harus pakai kata-kata isme di belakang gitu. Itu kan perlu kehati-hatian ya. Itu mungkin kritik saya juga ya buat teman. Nah, kemudian tradisi itu ada di 2 dimensi gitu ya. Pertama yang metahistoris dan yang kedua adalah historis. Metahistoris adalah dimensi yang melampaui alam mulk, alam nyata, bukan alam nyata ya, alam fisik gitu ya. Jadi ketika dia masih ada pada Tuhan, kemudian disampaikan dari Tuhan kepada malaikat Jibril, itu kan dimensinya metahistoris, melampaui sejarah. Kemudian ketika sampai kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad melafalkan dan muncul dalam bentuk Al-Quran, maka itu dimensinya historis gitu. Nah, kita harus ingat satu hal bahwa orang-orang seperti Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan para sahabat yang dekat sama dia, para wali gitu ya, itu kan selalu mengajarkan kita bahwa ini ada prinsip dari langit, kita harus gunakan agar kita kembali ke langit gitu kan. Bahasa canggihnya mungkin mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum kamu mati gitu ya. Artinya apa?
sadarlah akan keberadaan Tuhan seutuhnya, nggak usah nunggu mati dulu gitu, matilah sekarang, tiadakan dirimu gitu. Nah itu dimensi yang ada di dari Allah ke Nabi dari Allah malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, itu dimensi metahistoris gitu ya. Ketika dia nyampe ke Nabi Muhammad, muncul dalam personality di dunia dan kemudian disalurkan dari generasi ke generasi, itu namanya dimensi historis. Nah dari tradisi-tradisi yang ada, apakah semuanya bertahan hidup? Enggak. Syed Hussein Nasr bilang bahwa ada beberapa tradisi yang bertahan seperti agama kita misalkan. Islam itu bertahan, Yahudi bertahan, ada beberapa generasi, ada beberapa tradisi yang nggak bisa bertahan. Di Indonesia mungkin banyak ya, agama yang nggak ada penerusnya gitu. Dan itu kehendak Tuhan juga gitu. Atau misalkan dulu ada tradisi di Mesir gitu. Kalau Syed Hussein Nasr nyebutnya ada tradisi di Mesir yang benar-benar terhubung sama Tuhan, tapi dia nggak nyebutin agamanya apa. Dan kemudian itu punah gitu, nggak ada yang lanjutin gitu. Dan itu kehendak Tuhan ya, ada transmisi dari langit yang dipertahankan sama Tuhan, ada yang dihilangkan sama Tuhan gitu. Nah kok bisa bertahan sama Tuhan dalam tradisi Islam itu kenapa? Karena ada yang mentransmisikan berkahnya. Siapa? Para ulama gitu ya, baik itu ulama zahir maupun ulama ulama yang eksoterik, ulama syariat ataupun ulama tasawuf gitu. Jadi itu semua menyalurkan berkah dari Nabi Muhammad ya. Tradisi itu sebenarnya lawannya adalah modernisme. Jadi kalau tradisi itu meletakkan Tuhan sebagai pusat, modernisme itu meletakkan manusia sebagai pusat. Nah, kita sebenarnya kita banyak yang misalkan mengaku, oke, saya sebenarnya orang tradisional, saya meletakkan Tuhan sebagai pusat. Kadang-kadang pengakuan seperti itu tuh perlu kita cek lagi gitu ya pada diri kita. Misalkan sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi gitu. Yang kita paling banyak pikirin itu apa? Tuhan atau bukan gitu. Sebenarnya sesimpel itu sih. Kalau kita yang paling banyak kita pikirin adalah Tuhan, then we are traditional. Tapi kalau seumpama kita memisah-misahkan, misalkan, oke, aku terhubung sama Tuhan kalau lagi sholat aja, kalau lagi zikir aja, kalau setelah itu saya pergi ke pasar, saya jualan di pasar, itu nggak terhubung sama Tuhan. Itu berarti kita manusia modern gitu. Zaman Nabi itu nggak ada ya manusia modern gitu. Semua manusia tradisional gitu. Mereka terhubung dan memperlakukan Tuhan itu sebagai pusat gitu. Saya earlier this morning saya ngajar, saya punya kelas private gitu. Terus saya ngajar, itu saya ada satu contoh yang paling enak sih. Jadi misalnya kita punya rumah, kita pergi kemanapun, untuk ke Indomaret, ke Alfamart, pergi keluar kota, keluar negeri, kita selalu menaruh di benak kita bahwa rumah kita adalah pusat keberadaan kita. Gitu. Aku harus kembali ke rumah itu at some point. Gitu. Saya nggak mungkin akan keluar dan nongkrong di kafe tertentu terus, atau saya nggak mungkin keluar cuma di Indomaret atau Alfamart atau nongkrong sama teman. Saya harus balikkan ke rumah. Nah, sebenarnya kita pantas disebut sebagai manusia tradisional ketika kita meletakkan Tuhan itu sebagai pusat keberadaan kita. Karena itu istilah mudahnya itu doa iftitah kita gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salatku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah gitu. Then kita adalah manusia tradisional kalau kita punya kesadaran seperti itu ya. Jika tradisi adalah prinsip-prinsip ilahi dan penerapannya oleh manusia, lalu apakah makna dari berkah? Apa hubungan antara keduanya? Nah, ini ada sebuah kutipan dari Ideals and Realities of Islam ya. Ya. 5 menit lagi buat Oke, this is the ending pages. Yeah, I have 2 more slides. Jadi apa sih kemudian arti dari berkah? Kalau tradisi artinya adalah transmisi dari Tuhan gitu. Nah, di sini menariknya Nasr itu bilang, some however do not realize that it is just as absurd to consider the spirituality of Hallaj ibn Arabi ar-Rumi non-Islamic, because ada orang yang menganggap bahwa Hallaj ibn Arabi gitu ya, Rumi, terutama orang-orang di barat yang mengkaji Islam ya, itu para sufi itu kayaknya mereka ngajarin cinta, dan cinta itu kayaknya nggak diajarin di Islam deh, kayaknya itu diajarin Kristen deh. Gitu. Atau jangan-jangan itu tasawuf itu pinjem tuh dari agama Kristen, kan kadang-kadang ada yang kayak gitu ya. Padahal kan konteksnya nggak kayak gitu. Sumber dari entah itu Hallaj, Ibn Arabi, Rumi, atau Meister Eckhart gitu ya dalam tradisi Kristiani, sufinya Katolik gitu ya,
atau misalkan Plato gitu. Plato yang disebut dalam berbagai teks filsafat Islam sebagai Aflatun al-Ilahi, the divine Plato, Plato yang bersifat Tuhan gitu ya. Padahal dia non Muslim gitu, tapi tetap disebut Tuhan. Itu kan sebenarnya mereka memancarkan cahaya dari sumber yang sama. Tapi karena mereka berbeda-beda, nampak berbeda-beda, tapi tetap ada kesamaannya gitu. Oleh karena ada kesamaan di dalam dimensi historis, bukan berarti dia itu ada historical borrowing, bukan berarti Al-Hallaj atau Ibnu Arabi itu pinjam dari dimensi mistisnya agama Kristen, enggak gitu. Tapi yaitu dari berkah Nabi Muhammad sendiri gitu. Kalau di sini kan ada Muhammad dan Barokah. Nah, Muhammad dan Barokah artinya apa? Barokah artinya apa? Divine presence gitu. Kalau Sayyid Hasan Nasr menerjemahkan barokah itu sebagai divine presence, al-hadrah al-ilahiyah, kehadiran Tuhan. Jadi misalkan simpelnya ya, ini hal yang sederhana sih. Yang harus kita cari itu sebenarnya apa sih? Rezeki atau uang gitu. Kalau kiai yang benar, dia akan jawab yang harus kita cari rezeki, karena rezeki itu ada berkahnya. Kalau uang itu nggak ada gitu. Jadi kalau uang yang ada berkahnya itu artinya rezeki gitu. Jadi kita nggak bisa. Jadi kalau kita minta Tuhan jangan minta uang ya, minta berkah, minta rezeki gitu. Itu banyak orang yang terjebak misalkan tentang ayat-ayat, oke kalau kamu memberi 10 dikasih 100. Allah itu ngomong dalam konteks apa? Kuantitas atau kualitas gitu. Ya masa sih Allah ngomong dalam konteks kuantitas, itu kan kita merendahkan Tuhan sekali. Kalau Allah kan levelnya udah tinggi ketika dia ngomong, kalau kamu memberi 10, aku ganjar 100 atau semacamnya, itu sebenarnya kan kualitasnya yang ditambahkan gitu. Gitu ya, jadi banyak orang nggak bisa ngebedain itu antara uang dan rezeki itu karena nggak bisa memahami berkah itu apa, dan berkah artinya adalah kehadiran Tuhan. Kalau ada kehadiran Tuhan itu berarti jiwa kita selamat gitu. Jadi kehadiran Tuhan yang berpengaruh spiritual kepada jiwa. Kenapa saya sebut berpengaruh spiritual? Karena ini adalah salah satu definisi yang diberikan sama René Descartes. René Guénon gitu, bukan René Descartes. René Guénon atau Syekh Abdul Wahid Yahya gitu ya, seorang sufi dari Prancis yang merupakan rekan dari gurunya Sayyid Hasan Nasr gitu. Kalau Sayyid Hasan Nasr menerjemahkan berkah sebagai kehadiran Tuhan, kalau René Guénon atau Syekh Abdul Wahid Yahya dia menerjemahkan berkah sebagai spiritual influence gitu ya, yang ditransmisikan dari langit ke bumi melalui silsilah untuk mentransformasi jiwa menjadi sempurna. Nah, ini ada hal yang sebenarnya sebagai penutup ya. Kalau kita belajar bahasa Arab tuh kadang-kadang, apalagi kalau udah mungkin levelnya gimana gitu ya, kita gatel gitu ya ketika ngelihat orang atau dengerin orang ngomong sok tahu tentang terjemahan ayat Al-Quran atau hadis gitu, atau salah kaprah gitu. Terus terlepas itu seorang kiai atau gimana ya, kebenaran kan kebenaran sendiri gitu. Jadi saya pun bisa salah, kiai pun bisa salah gitu. Jadi kadang-kadang saya tuh nggak habis pikir di berbagai literatur, misalkan bu'itsu liutammima makarimal akhlak gitu. Ini penutup ya. Nabi Muhammad bilang, aku diutus untuk menyempurnakan makarimul akhlak. Makarimul akhlak itu sering diartikan sebagai akhlak yang mulia. Padahal itu artinya bukan akhlak yang mulia. Kalau orang ngerti bahasa Arab, makarim itu adalah jamak dari makrom. Makrom itu artinya adalah tempat kemuliaan. Jadi makarimul akhlak artinya adalah tempat-tempat kemuliaan akhlak. Tempat kemuliaan akhlak itu apa? Ya jiwa manusia. Jadi bu'itsu liutammima makarimal akhlak artinya adalah aku diutus untuk menyempurnakan wadah-wadah kemuliaan akhlak, dan wadah kemuliaan akhlak adalah jiwa manusia. Jadi Nabi Muhammad itu sebenarnya diutus untuk menyempurnakan jiwa manusia. Akhlak nggak perlu disempurnain karena yang namanya akhlak atau virtues itu udah jelas baiknya gitu ya. Itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Mas Halim. Yes. Alhamdulillah sangat gamblang, walaupun sebenarnya sepertinya harusnya ini menjadi perbincangan yang lebih panjang lagi. Tapi mungkin karena waktu kita terbatas, maka penjelasannya sampai situ saja. Padahal masih banyak harusnya yang dibahas terkait hal ini.